Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Pakaya, jurusan Fisika, program studi pendidikan IPA. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Jadi yang pertama ada konsep ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya ada komponen ekosistem, terbagi menjadi dua, yaitu abiotik dan komponen biotik. Di mana komponen abiotik adalah benda tak hidup yang meliputi faktor klimatik dan substratum. Faktor klimatik terdiri dari suhu, sinar matahari, dan angin. Sedangkan faktor substratum terdiri atas air dan tanah. Sedangkan biotik merupakan istilah yang biasanya dipakai untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Faktor biotik meliputi semua makhluk hidup yang ada di bumi, baik tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Selanjutnya ada tipe-tipe ekosistem. Menurut Dia Ariulina, terdapat 3 ekosistem, yaitu ekosistem darat atau terestrial, ada ekosistem perairan atau akuatik, dan yang terakhir ada ekosistem buatan atau artifisial. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan, sedangkan ekosistem perairan merupakan ekosistem yang komponen biotiknya sebagian besar terdiri atas air, dan ekosistem buatan adalah ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya bendungan. Selanjutnya, sistem interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Di sini rantai makanan dan analisisnya, di mana tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan makanan dalam bentuk gula dan disimpan dalam biji, batang, buah, dan bagian lainnya. Tikus sebagai konsumen tingkat 1 atau hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, memakan tumbuhan. Kemudian tubuh tikus mengubah sejumlah makanan menjadi energi untuk lari, makanan, dan bereproduksi. Ular sebagai konsumen tingkat 2, hewan karnivora atau pemakan daging, memakan tikus. Tikus merupakan sumber energi untuk ular agar tetap hidup. Burung elang sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak atau karnivora, memakan ular. Tubuh elang menggunakan energi yang tersedia dari ular untuk melangsungkan proses kehidupan. Jika elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri, cacing, dan lainnya yang berperan sebagai dekomposer untuk diubah menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai-rantai makanan yang tumpang tindih dalam ekosistem dan saling berhubungan. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan dan analisisnya. Pada contoh ini terdapat 5 rantai makanan yang bergabung menjadi suatu ekosistem, yaitu menjadi sebuah jaring-jaring makanan. Di mana pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof yang sering disebut produsen. Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai produsen adalah bunga dan sawi. Organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen primer atau konsumen 1. Konsumen 1 biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Terlihat pada gambar bahwa yang berperan sebagai konsumen 1 atau herbivora adalah ulat, belalang, dan tikus. Konsumen yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder. Sekunder atau konsumen 2 diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivora. Terlihat pada gambar bahwa yang bertindak sebagai konsumen 2 atau karnivora adalah burung pipit dan katak. Organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi disebut konsumen puncak. Terlihat pada gambar bahwa burung elang bertindak sebagai konsumen 3 atau konsumen puncak atau karnivora.
Selanjutnya, interaksi antar individu. Interaksi antar individu. Tiap individu akan selalu bergantungan dengan individu lain yang sejenis atau lain jenis, baik individu dalam satu populasinya atau individu-individu dari populasi lain. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai netralisme. Adalah interaksi antara dua jenis organisme yang tidak saling memengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Hubungan tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak, serta terjadi perbedaan dalam jenis asupan pakannya, disebut netral. Contohnya interaksi antara kucing dan ayam di kebun. Selanjutnya, predasi. Predasi adalah hubungan antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini sangat erat sebab tanpa mangsa, predator tak dapat hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi mangsa. Contoh singa dengan mangsanya yaitu kijang, rusa, dan burung hantu dengan tikus. Selanjutnya, ada parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Bila salah satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari hospes atau inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Contohnya Plasmodium dengan manusia, Taenia sagianata dengan sapi, dan Benalu dengan pohon inang. Selanjutnya, komensalisme. Komensalisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagai sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Contohnya anggrek dengan pohon yang ditumpangi. Selanjutnya ada mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Materi selanjutnya ada interaksi antar populasi. Populasi antara yang satu dengan populasi lain dalam suatu komunitas selalu terjadi interaksi secara langsung atau tidak langsung dalam komunitasnya. Beberapa contoh interaksi antara populasi adalah sebagai alelopati. Alelopati merupakan interaksi antar populasi. Indikatornya sangat jelas, yaitu bila populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi lain. Contohnya di sekitar pohon walnut atau junglax. Jarang ditumbuhi tumbuhan lain karena tumbuhan ini menghasilkan zat yang bersifat toksit. Contoh jamur Penicillium sp. Yang kedua, kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi. Fakta di lapangan bahwa apabila antar populasi terdapat kepentingan yang sama, maka berpotensi dan berkorelasi positif terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Contohnya persaingan antara populasi kuda dengan populasi sapi di padang rumput. Interaksi antar komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitas, misalnya sawah dan sungai. Baiklah, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.